Halo teman-teman mahasiswa yang tersayang ya. Bagi yang sudah disayang dan bagi yang sudah saling menyayangi ya, pada keluarga ya, pada orang tua dan pada teman. Nah, teman-teman, kita akan belajar etika. Terima kasih bagi teman-teman mahasiswa yang sudah mengirim videonya, sudah saya nilai bagus-bagus sebenarnya ya. Apabila dikirimkan lebih cepat mungkin bisa lebih baik ya, tetapi oke, ya. So saya sudah menilai, mengevaluasi, dan semoga berkenan ya, dan ke depan bisa ditingkatkan. Ingat, kalian adalah calon-calon katekis masa depan ya. Tetap semangat dalam mengerjakan tugas ya. Oke, kita berdoa dulu sebelum memulai mata kuliah kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas segala karunia-Mu dalam hidup kami, dan kami mohon kepadamu semoga Engkau berkenan untuk menyertai kami, dan Tuhan Yesus berkenanlah untuk menyembuhkan kami, orang buta, dan kadang kami adalah orang yang congkak hati. Dan semoga dari mati Kau hidupkan kami, dan dari dosa Kau sembuhkan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik teman-teman, jadi berbicara mengenai etika, menarik bahwa kita itu mempunyai Santo Pelindung ya, Santo Fransiskus Assisi, yang sebenarnya bukan teladan terbaik dalam hal etika ya. Kalau kalian melihat sejarah hidupnya Santo Fransiskus Assisi, dia mempunyai hidup yang benar dan baik itu di menjelang akhir hidupnya kan. Tetapi di masa muda, Santo Fransiskus Assisi ini terkenal dengan orang yang seenaknya sendiri hidupnya ya. Karena mentang-mentang dia kaya, dia punya kuasa, dia punya pelindung begitu dari pihak keluarganya yang bangsawan. Lalu dia bisa ini ya, foya-foya, kemudian hidup dalam hedonisme dan seterusnya. Untung ada sang ibu yang mendoakan dia terus-menerus ya, lalu kemudian Santo Fransiskus Assisi bisa bertobat. Nah, berbicara tentang etika ya, tidak lepas dari pertobatan sebenarnya kan. Jadi seperti ada lagu ini ya, Tuhan Yesus sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami, dari dosa sembuhkanlah kami. Salah satu arah dasar etika adalah untuk menyembuhkan orang dari kegelapan, membebaskan orang dari kebutaan hati, dari congkaknya hati ya. Supaya apa? Supaya terjadi keselamatan bersama. Kemudian dasar ya dari etika bagi orang beriman tentu saja adalah teologi. Maka ada teologi moral. Jadi etika itu memperjuangkan nilai-nilai moral ya. Kalau kita tahu sebagai orang Kristiani, perlulah kita belajar etika Kristiani. Teologi moral ya. Teologi moral itu adalah theo Tuhan, logi ilmu tentang Tuhan ya, yang mensupport, yang menjadi fondasi dari etika. Jadi cara hidup benar, cara hidup baik menurut versi Kristiani. Dan ini tentu akan mempunyai kekasannya. Kebetulan buku pertama saya yang ber-ISBN itu adalah tentang teologi moral ya, tentang ya teologi moral itu sebenarnya kami mau mengacu ke moral Kristiani, tetapi karena mahasiswa yang kami ajar, saya, Pak Theo, Pak Didik ya. Nah, ini tidak hanya saya sendiri kan, perlu ada ahli-ahli lain ya, yang kami mencoba berdiskusi tentang teologi moral supaya membangun etika Kristiani gitu ya. Tetapi tentu saja karena mahasiswa yang kami ajar di Unika Sugio Pranoto itu
mahasiswa yang majemuk, ya, kami memberi judul teologi moral. Tetapi jika kalian nanti perhatikan materi saya, tentu ada dokumen-dokumen gerejawi, terutama kitab suci yang mendasari, ya, perilaku baik orang Kristiani. Contohnya apa? Contohnya sabda bahagia. Khotbah Yesus di bukit itu etika Kristiani sungguh, ya, yang sebenarnya paradoks dengan etika duniawi. Misalnya, berbahagialah orang yang miskin. Bagaimana orang miskin itu bisa berbahagia? Nah, silahkan kalian bisa googling khotbah Yesus di bukit, ya, supaya lebih jelas. Tapi anyway, saya akan bagikan 3 video presentasi saya bersama dengan tim sebenarnya. Silahkan kalian perhatikan yang video pertama, perhatikan full video, kemudian coba jawab pertanyaan tersebut, ya. Di kertas saja, nanti bisa diketik, ya, atau tulis tangan lebih baik. Nanti ada pertanyaan dalam video pertama, silahkan dijawab, simpan dulu. Video kedua silahkan dilihat full, kemudian diringkas isinya, ya. Jadi video pertama jawab pertanyaan yang ada di sana, video kedua dilihat, ya, kemudian direnungkan, lalu diringkas apa pesan dari video 2. Karena video 2 tidak ada pertanyaan, maka pertanyaannya adalah apa ringkasan, apa pesan dari video 2. Untuk video 3, teman-teman, lihatlah 10 menit saja. Lihatlah 10 menit saja dari video tersebut. Lalu jawablah pertanyaan yang ada di menit ke-10, ya, buat refleksi. Buat refleksi tentang moralitas Kristiani sebenarnya. Oke, jadi materi saya ada 3 video, teman-teman. Video 1 nanti dilihat full, lalu dijawab pertanyaannya. Video 2 dilihat full, lalu diringkas isinya. Video 3 dilihat 10 menit saja, kemudian jawab pertanyaannya di akhir video. Oke, teman-teman, tetap semangat, ya. Semoga Anda tetap bahagia, dan doakan kami, ya, yang sedang dalam proses asesmen akreditasi institusi. Oke, berkah dalam